لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Tiba-tiba orang yang kerasukan, wah, dia mulai nggak tahan dia dengar itu. Kenapa dia merasa sakit? Karena kita membaca ayat Allah. Ayat Allah itu bahagian dari makrifat asma, kalam itu. Al-Quran itu asma Allah. Ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali asma Allah. Firman Allah itu bagian dari asma, bagian dari sifat. Maka kalau kita baca ayat-ayat Allah itu, sebenarnya kita telah merajah manusia dengan asma. Ya. Asma Allah. Maka nanti Bapak Ibu di dalam kajian yang lebih dalam komprehensif, boleh nggak kita pakai jimat? Orang kalau nggak ngerti ilmunya diharamkan Nabi. Ya, jimat itu syirik kata Nabi. Kenapa? Takut bergantung kepada jimat. Kita kan orang tua kita dulu sering anak-anak dikasih gelang atau apa gitu supaya apa? Supaya tidak gangguan jin katanya kan? Iya kan? Kan begitu kan? Supaya nggak diganggu jin katanya. Nah orang yang nggak paham ilmunya, dia menganggap ini kan benda makhluk. Ya, jin juga makhluk kan? Mana bisa ini punya kekuatan? Nah ini nggak paham ilmunya. Nah bagi sahabat yang sudah apa, ketika seorang sahabat pakai jimat, dilihat Nabi. Coba lihat jimatmu itu. Aku melihat jimat ini gak ada masalah, silakan pakai. Ini hadisnya sama-sama sahih. Kenapa Nabi mendua begitu? Nah, jimat itu dibolehkan kalau kita tahu ilmunya. Asma Allah itu, ayat kursi itu kalau ditulis, kita pakai wudu, menulisnya penuh dengan zikrullah tak putus. Hadir hati ke Allah. Kalau putus ulang lagi, tak boleh. Nah, orang yang tahu ilmunya, nanti ayat kursi yang kita tulis itu bisa menghasilkan energi, ya. Nah, tapi gak sembarangan nulisnya, bukan suka-suka hati kita nulisnya. Kalau nggak pakai wudu, nggak hadir hati, ya nggak ada energinya. Tapi kalau kita tulis dengan syarat-syarat tertentu, seperti berwudu, suci, menulisnya penuh dengan zikrullah, kalau lupa Allah, nanti nggak bisa putus, tulis ulang lagi, ya. Itu kalau ditulis, ya dia menghasilkan energi. Nah, apabila jin-jin yang katakanlah jin kacangan atau sihir-sihir kecil datang, ya ayat kursi yang di rumah kita itu bisa menepis karena dia berenergi. Jin itu nggak bisa masuk. Kira-kira gitulah, ya. Karena jin itu pun seperti asap, seperti energi. Maka energi Quran itu energi asma Allah. Ini kenapa kita tahu Al-Quran ini punya energi? Secara syariatnya Bapak Ibu, kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran itu seperti bintang-bintang di langit. Iya kan? Kata Nabi kan begitu dalam hadis sahih. Maka kita disuruh baca Quran. Kenapa Al-Quran yang kita baca di rumah itu seperti bintang di langit? Berarti kan menimbulkan cahaya. Siapa yang melihat rumah yang dibacakan Quran seperti bintang di langit? Malaikat yang di langit melihat rumah yang kita bacakan Quran itu memantulkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya Quran yang dibaca itu. Maka seperti bintang di langit. Kita melihat bintang di langit kan bercahaya. Maka malaikat yang di langit melihat ke bumi, rumah-rumah yang dibacakan Quran seperti bintang-bintang. Nah, itu salah satu dalilnya. Jadi Al-Quran apabila kita baca dengan khusyuk, dia menghasilkan energi. Maka kalau maaf nih, apa bedanya Ustadz Danu membaca Al-Quran dengan orang lain? Kita kadang baca Quran, orang kerasukan, jinnya tenang-tenang aja dia kan. Begitu Ustadz Danu yang baca, mulai ngelupur dia. Apa bedanya? Ya bedanya di tingkat khusyuknya, niat kita membacanya dan tingkat khusyuknya gitu loh. Apabila kita niatkan untuk merajah dan kita membacanya khusyuk, hadir hati kepada Allah,
maka dia bisa memantulkan energi yang menghantam jin yang ada di diri orang. Tapi apabila kita tidak niat dan tidak khusyuk bacanya, ya sama saja. Sebenarnya itu ilmunya, ya. Maka jimat itu boleh, tapi jimat itu makanya banyak sekali ulama yang paham membolehkan jimat, tapi jimat dari asma Allah, dari ayat-ayat Quran gitu loh. Nah, jangan jimat yang tak bisa dipahami entah apa-apa gitu kan. Jadi kita. Tapi kalau dari ayat Quran dibolehkan. Ya. Dari asma Allah itu namanya menggunakan asma Allah. Ini dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekatnya. Makrifat asma. Jadi asma Allah itu ada 99, Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Salah satu nama Allah itu adalah Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya langit dan bumi. Allah itu sumber cahaya, Allah itu sumber penerang, Allah itu sumber ilmu yang memberikan petunjuk. Nur yang memberikan petunjuk, yang menerangi langit dan bumi. Yang menerangi itu ilmu bagi manusia, yang menerangi dari kegelapan itu cahaya. Nah, ini Allah sendiri yang bilang begitu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah ya seperti cahaya. Itu salah satu asma'nya. Wasi'a rabbi kulli syai'in ilma. Ilmu, Allah itu berilmu. Ilmunya wasi', luas, meliputi segala-galanya. Kulli syai'in ilma. Ma'rifat yang ketiga, ma'rifat af'al, mengenal perbuatan Allah. Af'al. Ini ayatnya dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Bagaimana kita mengenali perbuatan itu perbuatan Allah di diri manusia atau perbuatan maunya kita? Nabi berbuat. Apakah Nabi berbuat itu maunya diri Nabi atau maunya Allah? Nah, ini kan luar biasa. Makin tinggi lagi gajinya. Nabi sering berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, janganlah serahkan diriku kepada akunya aku walaupun sesaat, kata Nabi. Wala takilni, jangan tawakalkan, jangan serahkan, wakilkan, serahkan diriku, nafsi, ila nafsi, kepada diriku, akunya aku, gitu ya. Tarfata aini, walaupun sesaat. Nah, coba pahami hadis itu. Doa Nabi. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan serahkan aku ya Allah kepada maunya aku, akunya aku, walaupun sesaat. Artinya apa? Nabi itu selalu berada di makom af'al, di makom zat. Dia ingin berbuat perbuatan itu bukan maunya Nabi, tetapi maunya Allah. Maka Nabi itu diumpamakan Aisyah adalah Quran berjalan. Quran itu firman Allah. Jadi Nabi itu adalah firman Allah yang berjalan. Apa yang digerakkan Nabi? Itulah gerakan maunya Allah. Yang digerakkan Allah. Maka Nabi itu adalah, tanda kutip bahasanya, Nabi itu adalah Tuhan. Tetapi yang tidak boleh disembah dan tak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Nabi harus kita ikut. Karena itulah Allah. Karena seperti Tuhan. Cuma tak boleh disembah. Tak boleh dipertuhankan. Maka ketika terjadi perang, yang paling nyata itu dalam surah Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Penuh ma'rifatnya di sini. Nabi dan sahabat pasrah, bertawakal penuh ke Allah. Ya. Kalau bahasa tasawufnya, ruh kita ini, diri kita keluarkan dari diri kita. Keluar ke kita dari diri kita. Lalu Allah yang mengambil alih jasad kita ini. Falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Allah yang gerakkan tangan ini membunuh sahabat. Bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Nabi Muhammad mana? Bukan Nabi yang mana, tapi Allah. Kenapa? Nabi sudah keluar dari dirinya. Bahasa lainnya ada panah dia. Ya.
Gimana cara keluar kita dari diri kita? Nah, itulah ilmunya tinggi kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam hadis qudsi disebut hadis sahih Bukhari Muslim, hadis sahih Bukhari, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang kufardukan. Nah, cuma kemarin saya jelasin, amalan fardu nggak boleh ditinggal. Itu salah satu membuat Allah suka cinta sama kita. Kemudian hambaku terus menerus mendekatiku dengan ibadah-ibadah sunnah, ditambah ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar. Kita mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, memandang dengan pandangan Allah, berjalan dengan kakinya Allah, memegang dengan tangannya Allah. Artinya apa? Yang mengendalikan diri kita ini Allah. Nah, kalau kita sudah memandang dengan pandangan Allah, kira-kira apa yang nggak terlihat? Jin, setan, hantu, ruh bisa terlihat nggak? Hah? Nah, ini secara logika lah saya tanya dulu. Kalau dia seorang nabi, seorang wali memandang dengan pandangan Allah, terlihat nggak jin, setan, hantu, ruh? Hah? Ya kalau Allah yang memandangkan, ada yang tak terlihat. Ya kan? Nah, cuman itu saya bilang, kalau nggak belajar ilmunya ini, ilmu tasawuf, nggak paham. Sekelas Ustadz Zulkifli Ali yang kita diundang di Masjid Najirin, itu di YouTube dia bilang, nggak ada orang yang bisa memandang jin kecuali pakai jin katanya. Kok ada Ustadz besar ngomong kayak gitu? Masa mandang jin pakai jin? Jangankan jin, malaikat aja bisa pandang, tapi masuk ke sini, keluar diri kita. Makanya Nabi bisa lihat ruh para nabi, Nabi bisa lihat malaikat, lihat surga, lihat neraka. Sebenarnya ini dia ilmunya salah satunya. Wong ayam aja kok bisa lihat malaikat. Apabila kamu dengar ayam berkuku di pagi hari, ketahuilah bahwa dia sedang melihat malaikat, iya kan? Kalau anjing bergonggong dia melihat apa? Dalam hadis Sahih Bukhari melihat setan. Maka kalau subuh-subuh sering ayam berkokok itu tanda lihat malaikat, kita disuruh bangun. Lebih rajin ayam bangun subuh daripada manusia kadang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makrifat af'al. Bagaimana sampai kepada ma'rifat af'al? Di tingkat ma'rifat af'al ini, orang yang tinggi ilmunya, dia bisa paham kita menggerakkan diri kita ini gerakan maunya kita atau gerakan Allah maunya Allah. Gerakan dari hawa nafsu kita, kemauan hawa nafsu akal kita atau maunya Allah. Bisa dipandang. Sampai seperti itu halusnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi, ma'rifat zat. Mengetahui, mengenal zat. Wah, ini yang paling berat. Yang saya sebut tadi, saya sendiri 20 tahun berguru tarikat, nyari-nyari guru. Ya, memang susah nyarinya Bapak Ibu, cuma satu yang ketemu yang berani jelasin ini. Yang lainnya enggak berani. Yang lainnya mungkin menyembunyikan atau belum sampai ilmunya. Walaupun guru saya ya tidak lebih dari 10 sebenarnya, belum begitu banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat zat. Kalau kita masuk tarikan Naqsabandiyah, nanti ada maqam lataif, bersihkan hati dulu, latifatul qalbi, ruh terus naik. Nanti yang paling atas namanya maqam tahlil. Di maqam tahlil itu zikirnya la ilaha illallah. Salah satu doa kita di maqam tahlil itu disuruh adalah, ya Allah, hampirkanlah ma'rifatku kepada zatmu, hampirkanlah ma'rifatku kepada zatmu. Zikirnya la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikirnya. Nah, saya mudah-mudahan bulan depan sudah selesai zikirnya. Zikirnya 21.000 kali minimal. 70.000 kali 3 berarti 210.000 ya. 210.000. Insyaallah bulan depan selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makrifat zat ini paling berat. Nah, saya makanya sebut tadi, kalau Bapak Ibu tak percaya dulu, saya tak yakin juga ini, ragu saya. Tapi saya terus bersihkan hati. Semakin lama semakin yakin, semakin nyata Allah itu. Ya. Ini perdebatan sampai sekarang, orang-orang ulama berbeda-beda. Maka nanti muncul, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Mana langit itu? Kalau di langit di atas sana, berarti Allah kecil lah, numpuk, kan gitu. Padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba Bapak Ibu pandang hatinya, coba pandang hatinya sekarang. Coba arahkan hatinya ke Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa enggak Allah itu? Terasa enggak? Hah? Mana dia? Siapa yang Bapak Ibu sembah? Mana dia yang disembah? Hah? Diserap. Makrifat zat. Dalam ilmu tasawuf, makrifat zat itu, zat Allah itu disebut wallahu muhitum bil kafirin, wallahu muhitum bikulli syai'. Zat Allah itu meliputi segala-galanya, liput luar dalam. Ya. Jadi Allah itu mana? Allah itu di balik ruang kosong ini. Zatnya di balik ruang kosong ini. Ruang kosong ini langsung bersandar kepada zat. Wajibun wujud. Percaya nggak? Dulu ragu saya, masa gitu? Kok bisa begitu? Ya seperti nggak ada, tapi ruang kosong ini berisi Bapak Ibu. Saya lihat kosong ini jadi menggetar. Coba lihat ruang kosong ini lama-lama. Pakai hati, pakai mata kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ruang kosong itu sambung ke langit sana terus, ke bawah sana. Di dalam batu ini ada ruang kosong, luar dalam meliputi zatnya. Maka Allah itu muhitum bikulli syai', diliputinya seluruh makhluknya ini. Bahkan orang-orang kafir pun diliputi Allah. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna zatnya. Itulah sebenarnya. Terserah mau percaya atau tidak. Anggap saja sekadar ilmu kalau tak percaya. Kita buktikan pakai dalil. Benarkah ruang kosong ini ada, di balik ruang kosong ini ada zat Allah? Baik. Kita kembali kepada ayat yang saya kutip tadi. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya nanti binasa kecuali wajah Allah, kecuali zatnya yang tak binasa. Maka dalam hadis qudsi disebut nanti setelah kiamat semuanya dihancurkan Allah. Langit hancur, bumi hancur, ya. Malaikat mati, ruh-ruh pada mati semua melebur. Siapa yang ada? Yang ada hanya Allah dengan kesendiriannya. Pada saat itu Allah bicara,
mana yang mengaku Tuhan selain aku? Siapa yang lebih hebat dari diriku? Siapa yang berhak Tuhan kecuali aku? Dia menyombongkan diri dengan kesombongannya. Hancur, binasa semuanya. Kullu syai'in halik, semuanya binasa kecuali wajah Allah, zat Allah. Apa yang tak binasa waktu itu? Yang tidak binasa adalah ruang kosong. Kenapa? Karena ruang kosong itu bersandar kepada zat Allah langsung. Ya, dia dengan kesendiriannya di ruang kosong bicara, nggak ada apa-apa. Maka di dalam filsafat disebut ruang kosong ini abadi, kekal. Yang hancur ini yang berbentuk, semua yang berbentuk hancur, binasa. Yang tak hancur ruang kosong. Paham? Sampai. Maka kalau kita bisa meleburkan diri ke ruang kosong, hilang badan kita, Bapak Ibu. Ilmu modern sekarang ini ada namanya fisika kuantum. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada para jin, para ulama-ulamanya, siapakah di antara kalian yang bisa mengangkat singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah ke Palestina? Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Berkata Ibrit yang sangat tegak besar, hei Sulaiman, aku bisa mengangkatnya sebelum matamu berkedip, langsung di hadapanmu singgasana itu. Itu Ibrit. Wah, gimana dia Ibrit itu bisa secepat kilat mengangkat sebesar itu? Qala indahu ilmu minal kitab. Berkata seorang ulama dari ahli kitab. Banyak sekali ulama tafsir mengatakan namanya Asib bin Balkhiyah, sepupu Nabi Sulaiman. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuh. Sulaiman, aku bisa mengangkatnya singgasana itu sebelum matamu berkedip. Begitu pejam melek udah kelihatan. Pakai apa ngangkatnya itu, Bapak Ibu? Pakai jasmani tak mungkin. Nah, di dalam ilmu fisika kuantum itu tinggal, kalau Bapak Ibu ada nonton film barat tuh, tinggal ketika itu masuk ke ruang kosong ngelebur, bisa ditampilkan di sini kayak hologram gitu. Jadi Allah lah yang sanggup melakukan itu. Jadi ketika dia ngomong gitu, sebenarnya bukan dia yang ngomong, tapi Allah yang ngomong lewat dirinya. Wali Allah itu. Ya Allah yang memindahkan. Ana hatika bihi qabla ayyartadda ilaika tarahu. Maka di dalam ayat lain pun disebut, ya, lupa saya mencantumkan ayatnya. Allah lah yang menahan langit dan bumi ini antazula, supaya langit dan bumi ini tidak binasa, tidak lenyap. Allah lah yang menahannya. Nah, coba ibu, bapak, ibu bayangkan, yang Allah katakan langsung Allah, langsung zatnya yang menahannya. Maka langit itu gak runtuh. Ruang kosong ini punya energi yang maha dahsyat yang bisa menahan langit, tidak runtuh. Maka dari itulah kita disebut, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari tulang lehermu, urat lehermu. Di urat leher kita ini ada ruang kosong enggak? Banyak. Ya lebih dekat Allah Ta'ala. Dia meliputi, di balik ruang kosong itu ada dia. Dia meliputi segala-galanya. Dia maha besar, diliputinya semua. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Tetapi pada momen-momen tertentu dia bisa menampilkan bagian dari zatnya, ala ma yasha, dalam bentuk yang dia sukai. Maka dalam hadis disebut
Allah itu menunjukkan bentuknya. Aku melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah, kata Nabi. Aku memimpi berjumpa dengan Allah dalam bentuk sangat indah. Ya silakan saja. Kira-kira kalau saya umpamakan gini Bapak Ibu. Udara ini ada bentuknya enggak? Ada enggak bentuk udara ini? Enggak ada kan? Ketika udara saya masukkan ke balon, ada nggak bentuk udara? Udaranya berbentuk balon. Paham? Kira-kira begitulah ya. Maka ketika kita kosongkan diri kita dari keinginan, kemauan diri kita, nafsu kita hanya berupa kesadaran. Kita sholat, kita saksikan Allahu Akbar. Kita bisa menyaksikan jasmani kita itu yang menggerakkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menyaksikan yang menggerakkan diriku itu Allah. Aku menyaksikan yang menggerakkan itu adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aku ini tidak punya daya apapun. Hanya sebuah titik kesadaran nol kecil. Itu sholatnya orang ma'rifat. Ma'rifat zat. Ma'rifat apal. Cuma kalau nggak berguru dia Bu, Pak, dia lihat yang menggerakkan tangannya Allah waktu sholat, dia bilang, kok Allah menyembah Allah? Kan Allah yang menggerakkan. Kok Allah menyembah Allah? Masa Tuhan nyembah Tuhan, gak usah sholat lah, sesat. Gak usah sholat lah. Ini sesat. Yang menggerakkan kan beda. Ya. Makanya kesempurnaan itu adalah saksi, penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menggerakkan, yang bisa menggerakkan jasmani ini kecuali Allah. Itu maqam paling tinggi. Penyaksian. Maka sholat itu ka'annaka tara, seperti benar-benar melihat Allah. Ada enggak gelas kosong, Pak? Gelas kosong ada enggak ya? Ini gelasnya berisi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ayat-ayat ini saya masukkan ke dalam ma'rifat zat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau ditanya, bisakah Allah dilihat? Kalau dulu saya bilang gini, Bapak Ibu bisa lihat ruang kosong di dalam ini? Di dalam ini? Ada isinya enggak ini? Kosong ya? Bisa enggak lihat yang kosong itu? Bisa lihat yang kosongnya? Bisa? Makanya di dalam ilmu ma'rifatnya, kalau bisa berarti Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Tapi kebuka dulu mata hati kita, baru bisa kita melihat di balik ruang kosong itu. Kalau guru saya bilang, di balik ruang kosong ini ada Nur Muhammad, ada ya, nanti ada Allah. Karena Allah meliputi segalanya. Maka kalau orang udah tinggi ilmu itu kan ada jubahku ini Allah. Ya, sebenarnya maksud dia Allah meliputi segala-galanya. Dia nggak bisa melihat lagi kecuali Allah di alam ini. Karena Allah yang meliputi segalanya. Mana ada yang bisa bergerak tanpa digerakkan, diizinkan Allah bergerak? Mana ada? La tataharrak illa bi'idznillah. Tak ada satu makhluk benda pun bergerak tanpa izin Allah. Karena semuanya diliputi luar dalam. Nah, inilah ilmu ma'rifat zat.
Baru pertama dengar kan? Baru pertama dengar? Maka saya bilang gak banyak orang tahu Pak. Saya itu baru tahu. Jadi Allah sudah dekat sama kita. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Diciptanya. Perbuatan kita ini dia juga. Perbuatan saya menggerakkan badan, menggerakkan tangan. Dia menciptakan perbuatan ini. Hanya saja kalau masuk intervensi hawa nafsu, kita gunakan untuk yang jahat itu aja. Tapi kita bisa buat jahat pun setelah diberi izin menggunakan tangan. Kalau tak izin, menggetar tak. Kayak Suraqah mau membunuh Nabi. Siapa yang menolongmu Muhammad? Hari ini gak ada yang bisa menolongmu. Siapa lagi menolongmu? Allah. Gak bisa gerak. Begitu kata Nabi Allah, udah gak bisa gerak lagi Suraqah. Ketika ngajar Nabi, ya gak izin Allah, Rasulnya dibunuh. Cuma bagaimana membuktikannya, harus kepentingan hati. Maka kalau mau betul-betul membuktikan keberadaan Allah itu, sholat kita lihat ruang kosong ini, pandang pakai mata hati, pandang pakai mata kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangkan mata hati kita ke Allah. Di balik yakini, di balik ruang kosong itu meliputi langit dan bumi. Ke langit, ke bawah itu Allah Ta'ala. Itu wajibul wajib. Meliputi segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti lama-lama semakin masuk ke dalam, semakin gemetar kita. Gemetar hati kita itu. Betapa agungnya Allah Ta'ala. Ya, idza dzukirallahu wajilan qulub. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati orang beriman. Ya, gemetarlah. Kalau mau membuktikan keberadaan Allah, semakin lama kita pandang ruang kosong, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nama Allah, Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa. Itu dia Allah. Sebelum Allah menyebut namanya Allah, Allah itu dipanggil dia, dipanggil Hu. Sebelum saya tahu nama Bapak, ya, maka saya panggil panggilannya Bapak itu, dia. Hu, itu zikir yang paling dekat ke zat. Zikir mendekati zat. Kalau belum timbul rasa dekat ke Allah, jangan sebut Hu. Tapi kalau sudah timbul sangat dekat, itu zikir mendekati zat. Dialah Allah. Gemetar, lebur kita, hancur rasanya hati ini. Muncul rasa rindu, rasa ingin berjumpa bertemu Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disertai Allah kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang yang 3 orang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya Allah. Disertai Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Kami, Allah. Maka sahabat kan bertanya dengan serius, ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana sebenarnya? Ya. Allah itu sebenarnya di mana? Tanya sahabat. Turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang zatku, katakanlah fa inni qarib, aku itu dekat. Dekat sekali. Maka muncullah istilah dekat tak bersentuh, jauh tak berperantara. Karena dia berada di balik ruang kosong.
Maka kalau kita mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kembali ke Allah. Ruh itu keluar, kembali ke Allah, kembali ke ruang kosong. Kemana lagi kalau bukan ke ruang kosong ini? Jadi di balik ruang kosong ini ada malaikat, ada jin, ada ruh, ada Allah yang lebih halusnya. Latifun khabir. Surga, neraka di mana? Di balik ruang kosong ini. Semuanya di balik ruang kosong. Karena alam ini saling meliputi. Ya. Alam nyata kita ini diliputi alam malaikat. Mirip-mirip kayak radio. Ada FM, ada SW1, ada SW2. FM sama SW1 di mana? Di situ-situ juga nih. Cuman yang satu tidak bisa saling berhubungan. Kenapa? Beda frekuensi. Kita beda alam. Kita alam nasut, ya, malaikat alam malakut, beda alam saja. Tapi di situ-situ juga, dalam radio itu juga, di sini juga. Di mana lagi kalau bukan di sini? Nah. Maka jin itu punya di sini. Ma minkum min ahadin illa wa qad kullu bihi qarinatun minal jin. Tidak ada, setiap orang kalian telah diutus. Setiap kita yang lahir ke muka bumi ini, tidak ada setiap orang di antara kalian kecuali diutus untuknya seorang jin qarin. Qarin, pendamping dari seorang jin. Nah, diikuti jin. Ya. Kalau kita sudah tunduk betul sama Allah, jin qarin kita itu bersih. Dia melebur ke nurani kita. Bersih. Maka orang-orang makrifat itu kelihatan secara rohani bersih rohaninya. Kalau fisiknya bisa beda, tapi ruhaninya bersih, nggak kelihatan lagi kitab jin qarin. Itu pandangan rohaninya. Malaikat, ya, la yaqud qauman yadhkuruna Allah. Tidak ada satu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keliling malaikat. Mana dia di balik ruang kosong ini? Semuanya di sini. Maka ruang kosong ini tersambung ke alam nyata. Saya suka bilang begini. Setelah belajar ini saya bilang, maka Bapak Ibu, orang beriman ini nggak usah takut makanan di bumi ini habis, sumber daya alam ini habis. Kenapa? Karena kalau habis sumber daya alam di bumi ini, didatangkan Allah nanti dari alam gaib, dinyatakan di bumi. Itu kuasa Allah. Apa bisa begitu Ustaz? Ya bisa. Apa dalilnya? Contohnya, Maryam itu di mihrabnya aja tiap hari dikasih Jibril makanan dari surga. Nabi Isa dituntut oleh umatnya. Bisa, kalau betul Tuhanmu itu Allah hebat, coba turunkan makanan dari surga, dari langit. Rabbana anzilil ma'idatan minas sama'i takunul lana 'idan li awwalina. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit, dari surga. Turun hidangan dari surga jadi nyata, dinyatakan apa? Maka ada ketersambungan alam gaib dengan alamnya. Kalau manusia ini jahat, alam gaib itu goncang. Kalau manusia ini baik bersih, alam gaib bergembira. Para malaikat. Ada ketersambungan. Maka kalau kita duduk di masjid, auranya enak, tenang. Kenapa? Gaib di sini banyak yang baik. Auranya sedap. Coba kalau kita diskotik, tempat maksiat, banyak setan, hantu. Auranya nggak enak. Ada ketersambungan antara yang gaib dengan yang nyata. Bahkan kita punya ruh kita mana coba? Mana ruh saya? Bisa lihat ruh saya? Ruh saya di mana? Saya keluarkan ruh saya ke situ. Bapak Ibu bisa lihat ruh saya di situ? Lapisan ruh saya ada di situ. Bisa lihat? Bisa lihat kan? Saya juga nggak bisa lihat.
Tapi orang yang bisa lihat dia tadi, bagian ruh saya di situ. Karena ruh kita ini ada 4 lapis. Ruh kita ya di alam ruh. Mana dia? Ya di balik ruang kosong ini. Alam ruh itu balik ruang kosong ini, Pak. Dari mana kita tahu? Ya dari dalil lah, Al-Quran, hadis. Contoh bahasa Nabi. Nah, ini pun sudah disebut sebenarnya. Nah, alam barzah bagian dari alam ruh. Apa kata Nabi? Jika kalian tidak saling menguburkan mayat, kalau nggak ada perintah menguburkan mayat, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur. Cuman doa saja, ya Allah, perdengarkanlah orang-orang beriman dengan siksa kubur. Bisa dengar kita, kebuka hijabnya, jerit kuburan. Gak perlu kita naik ke langit. Oh, alam kubur, alam barnya di sini kok. Makanya ayam bisa dengar azab kubur. Makanya kuda Nabi bisa dengar azab kubur. Terhenti kuda Nabi. Siapa yang meninggal ini? Orang Yahudi, ya Rasul. Kapan meninggalnya? Masa jahiliyah. Dia sedang diajar. Kudanya berhenti. Bisa dengar. Di mana alam azab kubur dalam barjah? Di balik ruang kosong ini. Enggak ada yang jauh dari kita, Bapak Ibu. Cuman kita enggak tahu dan enggak sadar, enggak mau menyadarinya. Wong ruh kita di alam ruh aja kita enggak sadar kan? Benar? Ya ruh kita di alam ruh, cuman nyambung ke jasmani, ditempelkan Tuhan di sini. Jadi mati itu apa? Mati itu hubungan jasmani dengan ruh terputus benang sambungannya. Dipisah saja dia. Kalau ruhnya nggak mati. Nah. Oke, bisa dipahami kan? Itulah dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nur Muhammad. Dikit lagi. Ini hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu tarekat, Nur Muhammad ini, hadis ini diakui benar. Banyak ulama mengatakan hadis Abdul Razak ini sahih, sanadnya bagus, walaupun sebahagian orang yang tidak mendalami tasawuf menolak ini. Karena mereka tidak mendalaminya. Ya. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Wahai Rasulullah, Bapak dan Bunda hamba menjadi tebusan bagi Tuhan. Ini bahasa Arab sering begitu kan? Beritahulah kepada hamba tentang perkara terawal. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Yang pertama kali diciptakan Allah adalah nur Nabi engkau, wahai Jabir. Dari nurnya, dari nur zat. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Yang tercipta dari nur zatnya. Maka bersandinglah kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam ketika diciptakan, dia mau diciptakan, mau disatukan ruhnya, dia lihat bacaan itu di langit dekat arah Allah. Nah, maka datang riwayat Tabrani, ada mengatakan hadis ini sahih, ada mengatakan lemah. Nabi Adam itu berdoa, ya Allah, ampuni dosaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli bihaqqi habibika Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosaku dengan hak kemuliaan kekasihmu Muhammad. Ditanya Allah, dari mana kau tahu ada Muhammad itu? Aku tahu sebelum kau ciptakan, mau kau ciptakan, aku melihat ada kalimat bersanding kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dalam tasawuf ya di sini diterima aja, walaupun ulama beda, ada yang mengatakan sahih dan enggak. Ya. Nur Muhammad. Maka ketika Nur Muhammad ini diciptakan Allah, dari Nur Muhammad inilah nanti semua diciptakan segala sesuatu. Ya. Baru diciptakan Lauh Mahfuz, kalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, bulan, jin, manusia dan seterusnya.
Itu hadis riwayat Abdul Razak. Ada tesis bicara tentang itu, meneliti ini, dan menurut tesis ini termasuk banyak ulama yang menerima di sini. Tapi sebagian ulama ada yang menolak karena mereka tidak bisa memahaminya. Ya, sulit bagi akal mereka mencerna, maka ditolak. Nah, Nur Muhammad itu mana? Nur Muhammad itu juga ya berasal dari nur zat Allah, juga meliputi langit dan bumi. Maka Bapak Ibu, kalau kita sholat di dalam ilmu melihat Allah, nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang melihat Allah, ini dia. Abu Jar pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah waktu Isra Mi'raj kau melihat Allah?" Kata Nabi, "Nur, annahu arahu." Nur, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi mengatakan, aku melihat cahaya. Kalau dalam tarekat ini dipahami, inilah cahaya hijab yang paling dekat kepada Allah. Sebenarnya cahaya hijab yang paling dekat dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka kita kalau mau mengenal mengenal Allah, harus banyak sholawat kepada Nabi. Harus rasa cinta kita kepada Nabi. Kalau mau cepat, bisa dengan banyak sholawat, bisa dengan banyak zikir. Pokoknya intinya bersihkan hati, kebuka mata hati kita, baru kita bisa memandang Allah, memandang asma, sifat, sampai kepada bahagia dari zatnya. Maka Nabi pernah mimpi melihat Allah. Ibnu Taimiyah bilang Allah itu dilihat dalam mimpi para ulama bisa berbeda-beda sesuai dengan keimanan keyakinannya. Saya sesudah masuk tarekat ini 2 kali melihat zat Allah dalam mimpi. Kaget saya. Antara percaya nggak percaya, itu Allah katanya. Dengar suara. Nah, dari mana suara itu? Itu zat Allah, itu Allah. Kaget saya. Antara percaya dan nggak percaya kita. Yang jelas Allah itu ada di balik ruang kosong ini, meliputi langit dan bumi. Itu makrifat zatnya. Nah, ini sudah saya kasih tahu. Bapak Ibu mau percaya silakan, nggak percaya pun nggak apa-apa. Karena kewajiban saya ngasih tahu saja. Dan ini pun saya nggak tahu, wajib nggak Bapak Ibu tahu tentang ini. Cuma kalau bahasa saya, semakin kenal kita kepada Allah, semakin dekat, semakin kenal. Kalau saya masih bisa membahasakan gini, kalau saya sendiri ya, mana Allah? Itu Allah. Hati saya sedang melihatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, kita tujukan ke Allah, hati kita sedang melihat Allah. Tak berbentuk dia Bapak Ibu, tak berupa, tak berwarna. Bisa kita rasakan, nangis kita. Allah, 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 nangis. Karena dia di balik ruang kosong, nangis kita. Oke, bisa dipahami? Itu tahapannya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami silakan kalau ada yang mau tanya.